Halo, perkenalkan, aku Ratu Nuri Bonaoli Hutagalung dengan NIM 130401 20120025 dari kelompok 6, kelompok literasi informasi, jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial mengakses jurnal melalui e-jurnal Science Direct sebagai modul 1 pada penjelasan kali ini. Tujuan dari pengaksesan melakukan penulisan di portal jurnal Science Direct adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya. Science Direct adalah database yang berisi kumpulan dokumen full text yang berkualitas yang telah diperiksa oleh peer review Elsevier, hampir sekitar 26.000 judul buku dan 2.500 buku jurnal tersedia di Science Direct. Science Direct juga menyediakan fungsi pencarian dokumen yang canggih seperti bagian Search and Retrieval Tools, seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio dan video atau seperangkat data. Portal jurnal Science Direct dapat diakses melalui Resources Perpustakaan Nasional Indonesia seperti link di layar. Untuk masuk kepada stepnya, ada 3 step yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan ini. Dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Untuk step pertama, identifikasi masalah. Dalam kasus ini, kami mengambil sampel dari mahasiswa gizi Universitas Diponegoro yang dimana mereka seringkali menggunakan portal jurnal dalam melakukan pencarian informasi. Contohnya, mahasiswa gizi mencari judul penelitian yaitu pengaruh vitamin D pada penyakit diabetes. Dari contoh tersebut, kita didapatkan dua kata kunci utama, yaitu vitamin D dan diabetes. Kata kunci itulah yang akan digunakan nantinya sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua kunci utama itu saja, maka sumber informasi yang muncul uh, dapat kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Selanjutnya, step kedua ada pengembangan kata kunci. Selanjutnya, pada langkah kedua ini, kita dapat mengembangkan kata kunci yang sudah dapat dimiliki sebelumnya. Dalam proses ini, terdapat cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan mencari sinonim atau antonim dari kata kunci yang sudah ditetapkan, serta bisa juga menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci yang ada. Mungkin kalian ada yang belum tahu apa itu thesaurus. Thesaurus adalah referensi dasar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna yang berisi sinonim atau antonim. Thesaurus berbeda dengan kamus, yang dimana kalau kamus hanya memberikan definisi kata-kata dan umumnya dicantumkan dalam urutan abjad. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa lain dari kata kunci yang sudah telah diidentifikasi. Selanjutnya, step ketiga, yaitu formulasi kata kunci. Selanjutnya, pada langkah ketiga merupakan langkah terakhir. Pada step ini, kita akan menyusun konsep kata kunci. Jadi, setelah menemukan dan mengembangkan kata kunci dari yang kita miliki, kita akan masuk ke dalam step ini. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah serta menemukan sumber informasi yang paling cocok dengan kebutuhan yang ada, sehingga informasi yang diperoleh akan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Mengambil contoh sebelumnya, kita sudah memiliki dua kata kunci utama, yaitu vitamin D dan diabetes. Dari kedua kata kunci tersebut, maka dipetakan berdasarkan sinonim atau antonim dan thesaurus. Pada sinonimnya, kata kunci vitamin D sinonimnya itu terdapat calciferol dan diabetes terdapat insulin insufficiency. Hal yang bisa dijadikan alternatif query kedua setelah hal kunci utama.
Selanjutnya, kita juga dapat mencari dengan thesaurus. Ditemukan bahwa vitamin D dengan vitamin D supplementation dan diabetes dengan glucose level. Kata kunci tersebut dapat dijadikan alternatif query ketiga. Nah, setelah hasil pengembangan kata kunci keyword itu sudah kita lakukan, kemudian dapat dijadikan modal untuk melakukan penulisan informasi, sehingga kita dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan dan sesuai yang kita butuhkan. Setelah konsep yang sudah ditemukan untuk mempermudah dan mengorganisasi kata kunci yang sudah dikembangkan, kita dapat membuat tabel query seperti contoh di layar berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci vitamin D dan diabetes. Jika kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua, dan seterusnya. Kamu dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengkombinasikannya hingga mendapat informasi sesuai yang kamu butuhkan. Kamu dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci yang sudah kita kembangkan sehingga pencarian yang didapatkan dapat lebih spesifik dan relevan. Sekian untuk modul 1, terima kasih.